Topik utama yang paling banyak dibicarakan dalam 24 jam terakhir saat ini adalah izin Ukraina untuk menembakkan senjata barat ke wilayah Rusia. Ya, pemimpin Amerika diduga memberi lampu hijau kepada Ukraina untuk menggunakan rudal jarak jauh untuk menyerang jauh ke Rusia. The New York Times melaporkan hal ini kemarin. Para jurnalis mengatakan bahwa keputusan Biden sebagai respon atas partisipasi tentara Korea Utara dalam pertempuran di wilayah Kursk. Mengikuti Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris akhirnya juga memberikan izin untuk menyerang dengan rudal jarak jauh. Jadi, Ukraina kali ini tidak akan ragu-ragu lagi untuk menggunakan Storm Shadow dan Scalp. Operasi militer khusus Rusia di Ukraina sebentar lagi akan memasuki tahun ketiganya, dan situasinya masih terus memanas. Kita mulai dari front paling utara, tepatnya di wilayah Kursk, yang pada dasarnya ini bukan bagian dari operasi militer khusus Rusia. Seperti yang kita ketahui, ini adalah wilayah Rusia yang dalam tanda kutip diinvasi oleh pasukan Kiev. Melihat peta permusuhan yang ada, kita dapat berasumsi bahwa ini adalah hasil terbaik yang didapatkan pejuang Rusia selama invasi Ukraina di wilayah ini, di mana wilayah pendudukan Ukraina jauh lebih kecil dibanding awal invasi mereka. Ya, mungkin berkurang 50%. Pada awal invasi, kita melihat bagaimana pasukan Ukraina hampir mencapai pinggiran Korenevo dan bahkan berhasil menimbulkan kekhawatiran di Lviv. Namun, kali ini mereka telah terlempar jauh. Pasukan Rusia perlahan-lahan memukul mereka ke arah perbatasan. Hari ini pasukan Rusia terus bergerak maju ke wilayah Suza, kota penting yang masih diduduki pasukan Ukraina. Di wilayah ini, mitra utama Zelensky tampaknya belum menyerah. Ya, baru-baru ini beberapa media Amerika termasuk New York Times dan Reuters melaporkan bahwa Biden akhirnya mengizinkan Ukraina menembakkan rudal ATACMS ke wilayah Rusia. Langkah Presiden Amerika Serikat yang akan segera habis masa jabatannya tersebut kemungkinan akan semakin memperburuk hubungan Rusia-Amerika yang sudah berada dalam krisis parah dan secara signifikan dapat merubah strategi dan tujuan tentara Rusia dalam operasi militer khusus. Penggunaan rudal ATACMS untuk menyerang sasaran jauh di Rusia berarti bahwa Washington telah terjun ke dalam konfrontasi militer dengan Moskow. Rudal ATACMS memiliki jangkauan lebih dari 300 km. Rudal tersebut akan ditembakkan dari wilayah perbatasan Rusia dan dapat dengan mudah mencapai pembangkit listrik tenaga nuklir Kursk. Menurut sumber yang sama, New York Times dan Reuters melaporkan bahwa Biden bermaksud tidak hanya menyerang unit tentara Rusia yang berhasil menyerang unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, tetapi juga unit angkatan bersenjata DPRK yang diduga berlokasi di sana. Meskipun Pentagon tidak memiliki bukti faktual mengenai hal ini. Dalam keputusan ini, kita tidak hanya dapat melihat kekhawatiran Biden terhadap Zelensky yang mengalami kegagalan di front Kursk dan Donetsk, tetapi ini juga bagian dari balas dendam terhadap Trump. Biden berusaha merusak rencana Trump untuk bernegosiasi dengan Moskow. Dia juga mencoba memprovokasi Putin untuk memberikan jawaban keras kepada Kiev. Akibat keputusan tersebut, Biden akan semakin memperburuk situasi tragis Angkatan Bersenjata Ukraina dan seluruh rakyat Ukraina. Karena Belati dan Kaliber, Iskander dan Zirkon Rusia akan terbang lebih sering menuju ATACMS. Ya, ternyata Biden memilih menyiramkan minyak tanah Amerika ke dalam api konfrontasi bersenjata di tengah-tengah Eropa. Bakar semua dengan api, kata kakek Biden yang berlumuran darah. Setelah keputusannya ini, mungkin akan ada musim dingin nuklir. Dalam situasi seperti itu, tidak akan ada kesepakatan apapun yang bisa dicapai. Itulah ucapan selamat tinggal Biden kepada penerusnya, yaitu Trump. Ke arah Kharkiv, semuanya masih tetap sama. Front membeku. Ke arah Kupiansk. Setelah sekian lama front membeku, pasukan Rusia akhirnya berhasil maju hingga ke pinggiran Kupiansk. Sumber informasi Ukraina bahkan tidak dapat membantah informasi ini. Gerak maju pasukan Rusia begitu cepat sehingga reaksi garnisun Ukraina di Kupiansk agak terlambat. Pasukan Rusia berhasil mendapatkan pijakan di bagian timur kota, yaitu mikrodistrik Zaskolye. Akibat kemajuan pasukan Rusia tersebut, garnisun Ukraina di Kupiansk Ozlovo kini berada dalam kondisi yang sangat sulit. Angkatan bersenjata Ukraina sekarang akan ditembaki dari utara, tepatnya dari belakang. Situasinya juga sulit bagi angkatan bersenjata Ukraina di Kucherovka yang berada di sebelah timur Kupiansk. Di sana, garnisun angkatan bersenjata Ukraina terancam pengepungan dari belakang jika mereka bersikeras menahan kemajuan angkatan bersenjata Rusia ke arah Petropavlovka. Situasi sulit yang dialami Ukraina di arah ini benar-benar tidak dapat disembunyikan lagi. Jurnalis Ukraina Anatoly Sari baru-baru ini menulis, Rusia telah mentransfer cadangannya dan mendapatkan pijakan serta membangun kesuksesan mereka. Sementara Ukraina justru sebaliknya. Menurut pengamat militer Yuri Podolyaka, Rusia telah berhasil merebut 3 pabrik di Kupiansk.
Dengan mengandalkan pabrik pakan yang diduduki, kami melancarkan serangan ke selatan. Di area jalan raya Svatovskaya, kita sudah hampir mencapainya. Pasukan kami juga memperoleh pijakan di pabrik pengalengan, susu dan gula. Saat ini kami sedang melakukan pembersihan di sebelah barat dan utara sungai. Musuh saat ini memang belum berada dalam bencana, tapi itu akan segera datang. Sementara perhatian semua orang terfokus pada izin untuk menembakkan rudal NATO ke wilayah Rusia, unit Rusia berhasil mengambil langkah tajam dan hampir mencapai pusat Chasiv Yar. Menurut pengamat militer Bill Hulyanrovsky, Ukraina melawan dalam kondisi kekurangan personil yang parah. Ada kemungkinan besar untuk percaya bahwa Chasiv Yar akan bergabung dengan daftar wilayah yang berada di bawah kendali Rusia karena penarikan pasukan musuh ke wilayah Kursk. Dilihat dari peta, Angkatan Bersenjata Rusia maju ke mikrodistrik Zhovneva dari arah kanal dan berhasil mendapatkan pijakan di sana. Pihak Ukraina membenarkan adanya terobosan tajam Rusia di Chasiv Yar. Seorang prajurit dengan tanda panggilan Muchnoy menulis, "Ini adalah titik kunci pertahanan. Jika kita mendudukinya, itu artinya kita akan menguasai seluruh kota." Ke arah Pokrovsk, kemarin mungkin menjadi hari yang sangat penting bagi Zelensky. Ya, dia akhirnya mengunjungi garis depan Pokrovsk dan itu akan menjadi yang terakhir dia mengunjunginya. Seperti yang dikatakan veteran PMC Wagner, Kondotiero. Dia takut mencapai pusat kota, jadi dia hanya merekam video di pintu masuk barat kota. Zelensky juga telah memberi tanda hitam di Pokrovsk. Ini sudah menjadi semacam tradisi bahwa Ukraina akan mulai kehilangan kota-kota besarnya setelah dia tiba di sana. Angkatan Bersenjata Rusia saat ini terus bergerak maju ke arah Pokrovsk menuju Mirnograd dan Dachensky, sebelum akhirnya memulai serangan terhadap Pokrovsk yang dianggap sebagai tujuan utama serangan Rusia di Donbas. Di Kurakhovo, tampaknya operasi tahap baru telah dimulai. Sumber Ukraina melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Rusia bermaksud untuk memotong kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina di sisi utara dan mengepung kota tersebut. Angkatan Bersenjata Rusia saat ini terus bergerak maju di dekat desa Beretsky. Dan jika desa itu jatuh, maka pantai utara Waduk Kurakhovo akan berada di bawah kendali Rusia. Kemajuan pasukan Rusia ke arah Kurakhovo saat ini membuat terkejut tidak hanya media Ukraina, namun juga Rusia. Sejujurnya, saya tidak menyangka Kurakhovo bisa dihancurkan secepat itu. Beberapa kali kita melihat Ukraina menahan kami di Marinka, di Horhivka, dan Maksimilianovka. Namun sekarang kami berhasil mendapatkan Kurakhovo dengan cukup cepat. Ini adalah titik pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina yang sangat-sangat dibentengi. Situasi ini adalah mimpi buruk bagi Ukraina, karena akan lebih sulit untuk melepaskan diri dari penjepitan daripada melawan serangan frontal. Di front Zaporozhye, unit Angkatan Bersenjata Rusia bergerak maju ke arah Malaya Tokmachka, membersihkan benteng musuh di daerah pemukiman Novopokrovka dengan dukungan penerbangan dan artileri. Operasi penyerangan aktif saat ini sedang dilakukan pejuang Rusia menuju Belagorye. Saluran Two Mayors melaporkan bahwa kekuatan Rusia telah meningkat secara signifikan ke arah Zaporozhye. Rusia memberikan tekanan pada kawasan berpenduduk di wilayah Orekhov. Yuri Podolyaka menulis bahwa di dekat Zaporozhye serangan terjadi di beberapa sektor depan. Rusia perlu membebaskan 3 pemukiman dalam waktu dekat. Pertama, pembebasan Novoandrivka yang akan memungkinkan untuk melewati Orekhov dari barat sepanjang ketinggian dan menimbulkan ancaman bagi kelompok musuh di daerah Dnipro. Kedua, pembebasan Novodanilovka yang akan memberikan peluang untuk serangan frontal terhadap Orekhov. Ketiga, pembebasan Belagorye untuk menutup Orekhov dari timur.